Bab 3651, pria yang tidak menepati janjinya. Mata Dev berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan seluruh tubuhnya mulai dikendalikan oleh lelaki tua itu. Melihat lautan kesadaran Dev akan ditempati oleh lelaki tua itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Cahaya terang muncul dari lautan kesadaran Dev, langsung mengalahkan aura biru muda lelaki tua itu. Orang tua itu diliputi oleh cahaya, matanya penuh ketakutan. Ini, apa ini? Orang tua itu melihat cahaya di depannya dengan kaget. Ketika cahayanya perlahan memudar, lelaki tua itu menemukan ada sebuah buku di antara buku-buku Dev, dengan 4 karakter emas besar di atasnya, kode emas Daluo. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu tiba-tiba panik. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat familiar dengan cahaya yang memancar dari Daluo Golden Code. Itu adalah kekuatan yang hanya ada di surga. Dev melihat lelaki tua itu takut dengan kode emas Daluo, jadi dia mengendalikan kesadarannya untuk perlahan membuka kode emas Daluo. Saat kode emas Great Luo dibuka, sinar cahaya menyinari orang tua itu. Orang tua itu berseru, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jangan bunuh aku tidak akan berani merebut tubuhmu lagi. Orang tua itu mulai memohon belas kasihan. Sisa jiwanya ini telah berjuang untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, hanya agar suatu hari dia bisa melihat terang lagi. Namun saya tidak menyangka hari ini saya akhirnya menemukan tubuh yang dapat menggendong saya, namun saya menemui masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada buku surgawi di lautan kesadaran seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Ketika Dev melihat lelaki tua itu seperti itu, dia menutup kode emas Daluo. Cahaya keemasan menghilang, dan lelaki tua itu menghela nafas panjang. Siapa kamu, kawan? Mengapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu bertanya dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu berani merebut tubuhku. Apakah kamu sedikit ceroboh? Kata Dev. Ini memang agak sembrono. Tidak masuk akal bagimu untuk memiliki tubuh yang begitu kuat tanpa menjadi biksu di alam kesengsaraan. Sayang sekali aku kehilangan sebagian besar ingatanku, kalau tidak aku pasti akan tahu siapa kamu. Aku dalam masalah hari ini, tapi terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku pasti akan membalasmu ketika aku bisa melihat terang lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Tapi seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, lautan kesadaran Dev meledak dengan cahaya kemasan lagi. Cahaya ini secara langsung memblokir sisa jiwa lelaki tua itu, membuatnya mustahil untuk pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gua yang rusak ini? Aku bisa membawamu keluar untuk melihat dunia luar, tapi kamu hanya bisa tinggal di lautan kesadaranku. Mungkin aku punya cara untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Saat ingatanmu pulih, kamu harus melakukan sesuatu untukku sebelum aku bisa melepaskanmu. Dev tidak berniat membiarkan lelaki tua itu pergi. Bagaimanapun, orang ini datang dari surga. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia mengetahui beberapa hal yang tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang di surga dan dunia manusia. Kamu benar-benar membawaku pergi? Orang tua itu bertanya dengan heran. Tentu saja, aku berbeda denganmu. Aku pria yang tidak menepati janji. Dev berkata dengan dingin. Hal ini membuat lelaki tua itu terlihat sangat malu hingga dia berhenti berbicara. Tuan Dev, Tuan Dev. Tiba-tiba, suara Zeyan terdengar di telinga Dev. Dev kesurupan untuk beberapa saat, dan kemudian dia melihat Zeyan di sebelahnya, dan masih ada keterampilan yang diukir di dinding batu. Zheng Jian dan Jiang Yulian menggunakan batu-batu di dalam gua untuk membangun makam bagi saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Bahkan di dalam gua, mereka tidak ingin kakak laki-laki mereka mati di sini. Dev memperhatikan gua itu kembali ke tampilan aslinya, sedikit mengernyit dan berkata, Zeyan, apakah aku baru saja meninggalkan gua? Tidak, Tuan Dev berdiri di sini tanpa bergerak. Saya merasa sedikit aneh, jadi saya berteriak 2 kali. Kata Zeyan. Bab 3652, memulihkan memori. Apakah itu semua hanya ilusi? Dev mengerutkan kening, dan kemudian kesadarannya langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi sama sekali. Tuan Dev, apa yang Anda maksud dengan halusinasi? Saya baru saja berlatih di dinding batu. Saya merasa latihan ini sangat istimewa. Beberapa tempat sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Saya ingin tahu apakah Tuan Dev bisa jelaskan itu padaku. Zeyan meminta nasihat Dev. Pertama-tama, gosok latihan ini, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Dev meminta Zeyan untuk menggosokkan keterampilan itu ke dinding batu. Kemudian dia melihat ke arah Jiang Yulian dan Zheng Jian yang sedang menumbuk kuburan untuk kakak laki-laki mereka,
dan berkata kepada mereka, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Karena mereka sudah mati, tidak ada gunanya menumpuk kuburan. Lebih baik untuk membakarnya. Untuk mencegah tubuh menjadi makanan bagi binatang buas. Setelah mendengar kata-kata Dev, Zheng Jian dan Jiang Yulian berhenti. Jika selusin murid Sekte Iblis Jiwa menumpuk kuburan batu, itu akan memakan waktu lama. Kedua orang itu tidak berbicara, sementara Dev menembakkan semburan api dan membakar mayat murid Sekte Jiwa Iblis. Bahkan tubuh Ning Kaichen dibakar oleh Dev. Daripada membusuk sedikit, lebih baik ada api. Setelah melakukan semua ini, Zeyan juga mencetak keterampilan di sekitar dinding batu. Dev membawa mereka keluar dari gua menelan iblis. Tapi ketika Dev dan yang lainnya melangkah keluar dari gua menelan iblis, seluruh gua menelan iblis tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, gua menelan iblis tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Melihat gua menelan iblis yang runtuh, Jiang Yulian dan yang lainnya semuanya bingung. Tuan Dev, apakah Anda menemukan sesuatu di gua menelan iblis? Selain latihan di dinding batu, sepertinya tidak ada harta karun. Zeyan bertanya pada Dev. Ini perjalanan yang berharga. Dev tersenyum tipis. Dia telah memperoleh sisa jiwa lelaki tua itu, yang lebih baik dari harta lainnya. Akan lebih baik lagi jika lelaki tua itu bisa mendapatkan kembali ingatannya. Dev membawa Zeyan dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis sepanjang jalan. Jiang Yulian mengikuti Zeyan dan mencium satu sama lain, membuat Zheng Jian cemas dan marah. Kembali ke Sekte Jiwa Iblis, Dev segera menemukan Master Sekte Jiang. Dia berharap Master Sekte Jiang dapat membantu orang tua itu mendapatkan kembali ingatannya. Hal lainnya adalah melihat apakah pemimpin Sekte Jiang dapat melepaskan belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu. Bagaimanapun, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa jauh lebih tinggi daripada Dev. Tuan Dev, saya dengar Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan Anda ke gua menelan iblis. Pemimpin Sekte Jiang memandang Dev dan bertanya. Tidak ada untungnya, hanya beberapa teknik di dinding batu, yang tidak ada artinya bagiku. Dev tersenyum tipis. Teknik kondensasi jantungnya sendiri lebih kuat dari teknik lainnya, jadi Dev tidak memedulikan teknik gua menelan iblis. Namun, Dev mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat senyuman Dev, pemimpin Sekte Jiang juga tersenyum tipis dan berkata, Tuan Dev, apakah Anda berbicara tentang sisa jiwa yang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Anda? Dev tercengang dan menatap Master Sekte Jiang dengan heran. Dia tidak mengikuti pemimpin Sekte Jiang untuk berbicara tentang jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat jelas. Benar saja, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa telah mencapai tingkat tertinggi. Dev tersenyum canggung dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, sejujurnya, saya memang menyelamatkan sisa jiwa di gua menelan iblis, dan sekarang berada di lautan kesadaran saya. Tuan Dev, karena gua menelan iblis begitu kuat, sisa jiwa di dalamnya pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu sisa jiwa Raja Iblis yang mana. Melihat Dev mengakuinya, Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Jiwa yang tersisa ini telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu siapa itu. Jadi saya ingin meminta pemimpin Sekte Jiang untuk mengambil tindakan guna melihat apakah saya dapat membantu jiwa yang tersisa ini mendapatkan kembali ingatannya. Selama ingatannya pulih, mungkin kita bisa belajar banyak hal yang belum pernah kita dengar dari sisa jiwa ini. Dev ingin Master Sekte Jiang memulihkan ingatan sisa jiwa lelaki tua itu. Bab 3653, Kebencian yang Mendalam. Aku akan mencobanya. Tapi aku belum pernah membantu siapapun memulihkan ingatannya, jadi aku tidak sepenuhnya yakin. Pemimpin Sekte Jiang tidak dapat menjaminnya, lagi pula, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Oke, terima kasih banyak, Tuan Jiang. Dev mengangguk. Karena dia ingin membantu lelaki tua itu memulihkan ingatannya, Dev untuk sementara tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Zeyan juga berada di Sekte Jiwa Iblis, mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Ini membuat kemarahan Zheng Jian semakin kuat. Setelah Dev tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari, Master Sekte Jiang menemukan Dev dan kemudian membawa Dev ke ruang rahasia bawah tanah. Di ruang rahasia ini, 4 pembakar dupa mengeluarkan asap hijau, dan seluruh ruangan dipenuhi asap hijau ini. Meski asap hijau memenuhi seluruh ruangan, Dev tidak merasa tercekik. Sebaliknya, asap hijau memiliki aroma yang samar dan berbau sangat nyaman. Tuan Dev, biarkan sisa jiwa keluar dari tubuh Anda, dan saya akan melihat apakah saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Sekte Master Jiang berkata kepada Dev. Apakah kamu masih perlu mengeluarkannya? Dev tercengang. Jiwa sisa lelaki tua ini selalu ingin pergi ke lautan kesadaran Dev. Karena dia tidak bisa mengendalikan Dev, dia tidak ingin tinggal di lautan kesadaran Dev dan menjadi boneka Dev. Hanya saja terdapat Daluo Jindian di lautan kesadaran Dev, yang membuat sisa jiwa mustahil untuk melarikan diri. Sekarang jika sisa jiwa langsung dilepaskan dan tidak kembali ke tubuh Dev, bukankah usaha Dev akan sia-sia?
Master Sekte Jiang melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata, Tuan Dev, jiwa itu sangat misterius. Jika ada di dalam tubuh Anda, saya tidak dapat mengoperasikannya. Tapi jangan khawatir, bahkan jika sisa jiwa meninggalkan tubuh Anda itu tetap tidak dapat dipisahkan. Buka di sini. Apa yang dibakar di 4 pembakar rupa ini adalah serbuk sari jiwa. Butuh ribuan tahun pengumpulan untuk mendapatkannya. Jiwa yang tersisa mungkin dapat memulihkan beberapa ingatan setelah dibangun oleh serbuk sari jiwa. Jika Anda meninggalkan ruangan ini, jiwa yang tersisa akan menghilang dengan cepat, jadi Tuan Dev dapat yakin. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Jiang, Dev merasa sedikit lebih lega. Wah, karena aku setuju untuk tinggal di tubuhmu, aku tidak akan lari. Jika kamu benar-benar membantuku memulihkan ingatanku, aku juga akan memberimu kesempatan besar. Kata sisa jiwa lelaki tua itu di lautan kesadaran Dev. Oke, kamu baru saja mendengarnya. Jangan berpikir untuk melarikan diri dari sini, jika tidak sisa jiwamu akan menghilang dan kamu akan benar-benar menghilang selamanya. Kata Dev pada orang tua itu. Jangan khawatir, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tidak bodoh. Orang tua itu tidak sabar. Dia juga ingin mendapatkan kembali ingatannya dengan cepat sehingga dia bisa mengerti mengapa dia terjebak di gua yang rusak. Dev melepaskan kesadarannya dan membiarkan sisa jiwa lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Melihat sisa jiwa muncul, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kenapa? Bagaimana sisa jiwa ini masih memiliki belenggu? Apakah ada belenggu yang menjebak jiwa di dunia ini? Pemimpin Sekte Jiang sangat bingung. Bagaimanapun, jiwa adalah tubuh spiritual dan tidak dapat dijebak kecuali dengan formasi khusus. Master Sekte Jiang, bisakah kamu membuka belenggu ini untuknya terlebih dahulu? Dev bertanya. Aku akan mencobanya. Aku belum pernah bertemu orang yang sisa jiwanya terikat oleh belenggu. Sepertinya pihak lain ingin mencegahnya bangkit selamanya, dan juga membuatnya menderita segala macam siksaan. Kebencian mendalam macam apa yang akan merantai jiwanya? Sekte Master Jiang berkata dengan emosi. Saat aku mendapatkan kembali ingatanku dan mengetahui siapa yang menyiksaku, aku akan membuatnya membayar kembali 100 kali lipat. Orang tua itu mendengus dingin. Bahkan jika ingatanmu pulih, itu hanyalah secerca jiwa. Karena pihak lain dapat membunuhmu dan merantai jiwamu, itu membuktikan bahwa dia lebih kuat darimu. Kamu harus memikirkan bagaimana membalas budiku di masa depan. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia seperti ini, dia masih memikirkan balas dendam. Bab 3654, melepaskan belenggu. Jangan khawatir, meskipun aku telah kehilangan ingatanku, kekuatanku pasti tidak sebanding dengan biksu kecil alam kesengsaraanmu. Selama aku memulihkan ingatanku dan membantumu maju ke alam Mahayana, itu tidak akan menjadi masalah. Masalah? Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Untuk apa lagi aku harus memanfaatkanmu ketika aku dipromosikan ke alam Mahayana? Yang aku butuhkan adalah bantuanmu di surga. Saat aku sampai di surga, kamu bisa menjadi penasihatku. Jika Dev hanya ingin maju ke alam Mahayana, dia tidak akan memperhatikan sisa jiwa orang tua itu. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, Dev pasti dapat dipromosikan ke alam Mahayana. Apa? Kamu baru saja melewati alam dan sekarang kamu memikirkan tentang surga. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa naik? Meskipun saya telah kehilangan ingatan, saya juga tahu bahwa meskipun para beku di alam bawah telah berlatih selama ribuan tahun, hanya sedikit yang dapat naik ke surga. Meskipun tubuh fisik anak Anda memang unik dan sangat kuat, apakah Anda begitu yakin bisa naik ke surga? Melihat perkataan Dev agak berlebihan, lelaki tua itu mendengus dingin. Apakah kamu bisa naik atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan lupa, kamu adalah tawananku sekarang. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku akan membuat jiwamu terbang dan menghilang selamanya. Dev mengancam orang tua itu dan berkata, kamu, meskipun lelaki tua itu tidak puas, dia tidak berani mengatakan apapun, apa yang dikatakan Dev itu benar. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan Dev dapat membuatnya menghilang kapan saja dan menghilang selamanya. Sebaiknya aku melepaskan belenggu senior ini dulu. Melihat Dev hendak memulai pertengkaran dengan lelaki tua itu, pemimpin Sekte Jiang buru-buru berkata. Melihat sisa jiwa yang menjulang, Master Sekte Jiang tidak berani gegabah sama sekali. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar asap hijau mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu. Sosok lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan di wajahnya yang layu, kedua matanya yang besar terlihat sangat cerah. Saat asap hijau menjadi semakin tebal, sisa jiwa lelaki tua itu mulai berjuang keras, dan sosoknya yang perlahan mulai menjadi semakin kabur. Pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi? Jangan bunuh dia. Dev melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tuan Dev, belenggu pada jiwa yang tersisa ini bukanlah benda nyata, melainkan benda palsu. Mereka terperangkap di dalam jiwa yang tersisa, sehingga jiwa yang tersisa tidak mungkin dapat melepaskan diri. Oleh karena itu,
jika Anda ingin melepaskan belenggu tersebut, kamu harus langsung menyerang jantung jiwa yang tersisa, oke? Master Sekte Jiang menjelaskan kepada Dev. Maksudmu, belenggu ini tidak ada sama sekali, tapi hanya isapan jempol belaka. Kata Dev dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ya, seharusnya begitu. Sama seperti orang yang berhalusinasi, dia membayangkan seseorang mengejarnya, jadi dia terjebak dalam pelarian tanpa akhir. Meskipun tidak ada yang mengejarnya dalam kenyataan, di dunianya, perburuan itu nyata. Aku baru menemukannya melalui pengamatan yang cermat sekarang. Master Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Dev tiba-tiba menyadari bahwa bagaimanapun juga, jiwa yang tersisa adalah tubuh spiritual, dan jelas tidak mungkin mengandalkan belenggu fisik untuk menahannya. Saat Dev dan Master Sekte Jiang sedang berbicara, lampu hijau tiba-tiba menyala di asap hijau tebal. Saat lampu hijau melewati sisa jiwa lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian raungan pelan. Segera, belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat belenggu itu menghilang, aura lelaki tua itu mulai memenuhi udara. Bahkan jika itu hanya jejak jiwa yang tersisa, aura di tubuh lelaki tua itu membuat Dev dan Master Sekte Jiang ngeri. Raja Iblis mana di surga ini? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Lagi pula, tidak mungkin segumpal jiwa yang tersisa memancarkan aura seperti itu, ia adalah biksu yang jatuh dari surga dan dunia manusia. Mengaum. Tepat ketika Dev dan pemimpin Sekte Jiang dikejutkan oleh aura sisa jiwa lelaki tua itu, raungan binatang tiba-tiba terdengar. Master Sekte Jiang tercengang, dari mana suara itu berasal? Dev juga tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, binatang yang menelan langit itu benar-benar kehabisan cincin penyimpanannya sendiri. Sekarang hanya binatang penelan langit ini yang dapat masuk dan keluar dari cincin penyimpanan sesuka hati tanpa panggilan mental Dev. Bab 3655, Raja Setan Awan Merah. Ini, monster macam apa ini? Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat binatang penelan langit, dia langsung ketakutan. Dia masih tidak tahu bahwa justru karena binatang penelan langit itulah dia selamat dari kesengsaraan guntur dan memperpanjang umurnya. Pemimpin Sekte Jiang, jangan takut, ini adalah binatang yang menelan langit dan tidak akan menyakitimu. Dev buru-buru menjelaskan, tapi dia juga penasaran mengapa binatang yang menelan langit itu tiba-tiba lari sendiri. Saya melihat binatang yang menelan langit menuju sisa jiwa lelaki tua itu, yang mengejutkan Dev. Binatang yang menelan langit bisa menelan segala sesuatu. Jika ia menelan sisa jiwa lelaki tua itu ke dalam perutnya, semuanya akan berakhir. Anak kecil, kembalilah, kembalilah. Dev berteriak, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengarkan Dev sama sekali. Setelah melihat binatang yang menelan langit, sisa jiwa lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu dia mengulurkan tangannya dan membelai binatang yang menelan langit itu. Binatang yang menelan langit itu tergeletak di tanah dengan patuh dan tidak menyerang sisa jiwa lelaki tua itu. Adegan ini membuat Dev tercengang. Itu aura yang familiar. Aura monster-monster ini sangat familiar. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Binatang penelan langit menjulurkan lidahnya, bersiap untuk menjilat lelaki tua itu, tetapi ternyata ia tidak bisa menjilatnya sama sekali. Orang tua itu adalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia bisa melihatnya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tuan Dev, makhluk roh Anda sepertinya sangat akrab dengan senior ini. Pemimpin Sekte Jiang juga melihat bahwa binatang yang menelan langit itu sepertinya sangat akrab dengan lelaki tua itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah binatang penelan langit dan mengikuti lelaki tua itu. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Raja Iblis Ciyun, apakah kamu Raja Iblis Ciyun dari surga tingkat 9? Binatang penelan langit adalah tungganganmu, jadi kamu merasa familiar, dan binatang penelan langit juga familiar dengan auramu, jadi dia kehabisan cincin penyimpanan setelah auramu meledak. Dev teringat apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Lord Wolingsing di medan perang para dewa dan iblis. Lord Virelingsing pernah berkata bahwa binatang penelan langit adalah tunggangan Raja Iblis Ciyun, tapi dia belum pernah menemukan Tuan Ciyun dan dunia manusia. Kenapa ramuan binatang yang menelan binatang itu muncul di surga dan dunia manusia? Tampaknya Raja Iblis Awan Merah telah dipenggal oleh seseorang, dan jiwanya yang tersisa ditekan di Gunung Tianmo dan terperangkap di dalam gua. Telur binatang penelan langit yang diperoleh Dev seharusnya adalah telur yang dikeluarkan oleh binatang penelan langit sebelum kematiannya. Jelas sekali, Raja Iblis Ciyun ditekan di kaki Gunung Iblis, mungkin sebelum perang antara dewa dan iblis. Dari sudut pandang ini, legenda Gunung Tianmo seharusnya benar. Raja Iblis Awan Merah ini pastilah iblis besar yang dikatakan tertindas di bawah Gunung Tianmo. Adapun tingkat kekuatan Raja Iblis Awan Merah, Dev tidak tahu, dan Raja Bintang Roh Api juga belum memberitahunya. Tetapi hidup di surga tingkat 9, kekuatan seseorang pasti tidak akan terlalu lemah. Raja Iblis Ciyun, iblis macam apa ini, Tuan Dev? Saya belum pernah mendengarnya. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dan lelaki tua itu sendiri tampak bingung. Kamu bilang aku Raja Iblis Awan Merah dan tinggal di surga tingkat 9. Bagaimana kamu tahu? Orang tua itu sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia, dan ketika dia mendengar nama Raja Iblis Cion, dia juga sangat asing. Saat aku berada di medan perang para dewa dan iblis, aku mendengar seorang pria bernama Huo Ling Xingjun berkata bahwa binatang penelan langit adalah tungganganmu. Sekarang binatang penelan langit begitu dekat denganmu, maka kamu seharusnya menjadi awan merah setan. Juni, Dev memberitahu orang tua itu apa yang dia dengar. Orang tua itu merenung sejenak, tetapi sepertinya masih tidak dapat mengingat apapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa Tuan Bintang Api, dan saya tidak tahu siapa saya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, dan setelah binatang penelan langit mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu, ia dengan cepat kembali ke cincin penyimpanan Dev. Bab 3656 Tunggu perlahan. Master Sekte Jiang, Anda harus memulihkan ingatannya terlebih dahulu. Setelah ingatannya pulih, semuanya akan diketahui. Dev tidak sabar sekarang. Jika orang tua ini benar-benar Raja Iblis Cion, iblis hebat yang tinggal di surga tingkat 9, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi Dev. Ada iblis besar yang hidup di lautan kesadaran. Apakah Dev masih takut dia tidak bisa makan cukup di surga? Baiklah, biarkan aku mencoba. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk, tetapi saat ini dia tidak percaya diri sama sekali. Mengetahui bahwa pihak lain adalah iblis besar dari surga, meskipun itu hanya sisa jiwa, tidaklah mudah untuk membantu pihak lain memulihkan ingatannya. Senior, saya akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Mungkin ada ketidaknyamanan selama proses tersebut. Saya harap Anda bisa bersabar dan jangan marah. Setelah mengetahui identitas lelaki tua itu, pemimpin Sekte Jiang menjadi lebih rendah hati. Ini adalah iblis besar di surga. Jika dia benar-benar tersinggung, maka sekte jiwa iblisnya tidak diperlukan. Ayolah, aku tidak begitu mual. Raja Iblis Cion mengangguk dan berkata, aku melihat wajah Master Sekte Jiang serius, dan dia menggunakan tangannya untuk merapal mantra dalam jumlah besar. Kemudian asap di sekitarnya berubah menjadi garis tipis. Saat Master Sekte Jiang menurunkan tangannya, garis tipis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke arah kepala Raja Iblis Cion. Jiwa sisa Raja Iblis Cion sedikit gemetar, dan tangisan aneh terdengar. Segera setelah itu, garis nafas biru muda mengembun dari jari Master Sekte Jiang, dan saat nafas biru muda memasuki sisa jiwa Raja Iblis Scarlet Cloud, Raja Iblis Scarlet Cloud bergetar lebih dahsyat. Segera, dahi Master Sekte Jiang dipenuhi keringat dingin, dan matanya selebar lonceng. Ledakan. Tiba-tiba, sisa jiwa Raja Iblis Cion meledak dengan cahaya kemasan, langsung mengalahkan semua aura Master Sekte Jiang, dan kekuatan besar menyebabkan Master Sekte Jiang terbang mundur. Master Sekte Jiang. Melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu pemimpin Sekte Jiang berdiri. Master Sekte Jiang pucat dan lemah saat ini dan berkata, kekuatan senior ini terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, dia memiliki kemampuan untuk melawan secara otomatis. Dengan tingkat kultivasi saya, tidak mungkin saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika kita bisa menemukan seseorang yang lebih kuat dan memahami jiwa, kita mungkin bisa membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Setelah mendengar ini, Dev terdiam. Di mana dia bisa menemukan seseorang yang lebih kuat dari Raja Iblis Cion? Biarpun dia naik ke surga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertemu seseorang sekuat Raja Iblis Cion dalam waktu singkat. Lagi pula, dia adalah orang yang tinggal di surga tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan. Dev melirik Raja Iblis Cion tanpa daya. Awalnya, Dev ingin Raja Iblis Cion memulihkan ingatannya, yang akan sangat membantunya. Sekarang sepertinya tidak ada harapan dan saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Raja Iblis Cion memandang Dev seperti itu dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, bahkan jika ingatanku tidak pulih, beberapa hal naluriah sudah cukup untuk kamu pelajari. Aku tidak akan tinggal di lautanmu. Kesadaranmu sia-sia, lihatlah ekspresi kecewamu. Sekarang setelah kamu terbebas dari belenggu, kamu mungkin bisa mengingat beberapa hal secara perlahan. Tetaplah berada di lautan kesadaranku dengan ketenangan pikiran. Setelah Dev selesai berbicara, kesadaran spiritualnya menyelimuti sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian membiarkannya kembali ke lautan kesadarannya lagi. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat membantu Anda. Master Sekte Jiang berkata kepada Dev dengan rasa malu. Pemimpin Sekte Jiang, kamu telah banyak membantuku. Aku telah mengganggu Sekte Jiwa Iblis selama beberapa hari, dan sudah waktunya aku pergi. Karena ingatan Raja Iblis Cion tidak dapat dipulihkan, Dev tidak perlu tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Dia masih harus menemukan batu iblis surgawi untuk membantu Feng Demon membentuk kembali tubuhnya. Tuan Dev, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Iblis hari ini, dan tidak ada aturan sama sekali. Terlebih lagi, Anda telah diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi penyegel iblis. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengambil milik Anda kehidupan. Sekte Iblis jiwaku relatif aman. Mengapa Tuan Dev tidak tinggal lebih lama lagi?
Pemimpin Sekte Jiang berkata pada Dev. Bab 3657, Kesetiaan saat dipercayakan oleh orang lain. Pemimpin Sekte Jiang, alasan kenapa aku memasuki kedalaman Gunung Iblis adalah karena selain menjelajahi gua penelan iblis, aku juga punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu mencari batu iblis. Dev mengungkapkan tujuannya. Batu iblis, Master Sekte Jiang tercengang, Tuan Dev, batu iblis digunakan untuk membentuk kembali tubuh. Saya ingin tahu apa yang Anda cari. Temanmu, bukankah aku membantunya membentuk kembali tubuhnya? Selain itu, level temanmu terlalu rendah untuk menggunakan batu iblis surgawi. Hanya biksu yang berada di atas alam kesengsaraan yang membutuhkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuh fisik. Hal ini dapat menjaga tubuh fisik tetap kuat hingga batas maksimal, dan mencegah tubuh fisik menjadi terlalu lemah dan tidak sesuai dengan kekuatan alam, mengakibatkan penurunan kekuatan atau kerusakan pada tubuh fisik. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan penggunaan batu iblis. Dia mengira Dev tidak mengetahuinya. Master Sekte Jiang, saya tahu bahwa saya sedang mencari batu iblis surgawi untuk teman lain. Dia telah mengambil tubuh sekarang, tetapi itu membatasi kekuatannya, jadi jika dia ingin membangun kembali tubuhnya, dia harus menemukan batu iblis surgawi. Temanku ini pasti berada di atas alam melampaui kesengsaraan. Adapun alam spesifik yang bisa dia capai, aku tidak yakin. Dev mengikuti Sekte Master Jiang dan berkata. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan Dev, berapa banyak teman yang Anda miliki? Hanya tubuh jiwa yang tersisa. Dan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Dev juga tidak berdaya, seperti iblis angin dan iblis yin, mereka semua adalah jiwa yang tersisa, hanya iblis darah yang merupakan wujud aslinya, tetapi Dev tidak tahu kemana perginya iblis darah. Pemimpin Sekte Jiang, saya dipercaya oleh orang lain untuk setia. Karena teman saya meminta saya untuk menemukan batu iblis surgawi, saya harus mencarinya, jadi saya tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal. Dev mengangkat tangannya ke arah Master Sekte Jiang dan berkata, Tuan Dev, batu ajaib hari itu adalah benda yang sangat berharga, dan di seluruh dunia surga dan umat manusia, hanya ada batu ajaib surgawi jauh di dalam Gunung Tianmo. Sangat sulit ditemukan, kata Master Sekte Jiang. Aku tahu, tapi kamu harus mencarinya betapapun sulitnya. Aku yakin selama kamu bekerja keras, pada akhirnya kamu akan menemukannya. Dev berkata dengan sangat percaya diri. Melihat Dev bertekad untuk menemukan batu iblis surgawi, pemimpin Sekte Jiang terdiam sejenak dan berkata, Tuan Dev, saya tahu di mana batu iblis surgawi berada. Ketika Dev mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, Master Sekte Jiang, di mana batu iblis surgawi? Menurut ini, ada Sekte Iblis Surgawi ribuan mil ke arah barat daya. Dikatakan bahwa Sekte Iblis Surgawi ini telah tinggal di Gunung Iblis Surgawi sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi. Oleh karena itu, pasti ada surgawi batu iblis di Sekte Iblis Surgawi ini. Saya memiliki persahabatan dengan Sekte Tianmo. Orang-orang dari Sekte Tianmo pernah mengizinkan Sekte Jiwa Iblis kami membentuk kembali beberapa murid, jadi kami selalu berhubungan. Saya bisa pergi dan mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan sepotong batu ajaib untuk Tuan Dev. Tapi batu iblis surgawi ini sangat berharga, jadi aku tidak yakin Sekte Iblis Surgawi pasti akan memberikannya kepadaku. Aku hanya bisa mencoba keberuntunganku. Kata pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang, terima kasih banyak. Saya bisa pergi ke Sekte Iblis bersama Anda. Lalu saya bisa menukarnya dengan koin spiritual, sumber daya, atau harta lainnya. Dev sangat senang, selama dia tahu di mana batu ajaib itu berada, itu akan baik-baik saja. Dengan cara ini, Dev tidak lagi harus mencari tanpa tujuan, tidak peduli berapa biayanya, Dev akan mendapatkan batu ajaib hari itu. Tuan Dev, status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan umum. Saya pikir Anda harus menunggu di Sekte Jiwa Iblis kami. Dev sekarang menjadi bank sumber daya berjalan. Mungkin tidak banyak orang yang telah menerima perintah pembunuhan dari Dimensi Link Alliance yang tidak akan tergoda ketika mereka melihat Dev. Master Sekte Jiang, jangan khawatir, saya memiliki teknik yang menakjubkan, ubah saja penampilan Anda. Saat Dev berbicara, bentuk tubuhnya berubah dengan cepat dan dia segera berubah menjadi pria parubaya berjanggut. Melihat ini, Master Sekte Jiang hanya bisa mengangguk setuju dengan Dev. Bab 3658, berhentilah memikirkannya. Master Sekte Jiang secara singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian membawa Dev untuk mempersiapkan sekte setan surgawi. Zheng Jian, Jiang Yulian dan Zeyan juga ikut bersama mereka. Tuan, hari itu Sekte Iblis tidak pernah bergaul dengan sekte lain, jadi jika Anda pergi meminta batu Iblis Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, bukankah itu merupakan kemunduran? Bahkan sebelum Zheng Jian berangkat, dia mulai berbicara dengan sedih. Faktanya, pemimpin Sekte Jiang sendiri tahu bahwa dia tidak yakin. Tetapi bahkan jika ada secercah harapan, dia masih harus mencobanya. Ini jauh lebih baik daripada Dev tanpa tujuan mencari batu ajaib. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 kesempatan, mari kita mencobanya, kata Master Sekte Jiang. Jika Sekte Iblis tidak memberikannya padamu,
aku bisa menukarnya dengan yang lain. Dev juga berkata. Dev tidak akan meminta barang orang lain secara gratis. Dia masih memiliki banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya di cincin penyimpanannya, yang dapat dia tukarkan. Tahukah kamu betapa berharganya batu ajaib hari itu? Tidak bisa ditukar dengan barang biasa. Zheng Jian mendengus dingin. Sejak Zeyan mengubah bentuk tubuhnya dan mengikuti Jiang Yulian menciumku, sikap Zheng Jian terhadap Dev juga berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci Dev. Jika Dev tidak membawa sisa jiwa Zeyan, dia dan Jiang Yulian akan tetap menjadi kekasih masa kecil. Dia sudah merencanakan untuk melamar Jiang Yulian. Ketika saatnya tiba, akan sangat bagus jika mereka berdua berkultivasi bersama. Namun dengan kedatangan Dev, semua ini menjadi sia-sia. Dev sendiri tidak tahu bahwa Zheng Jian mulai membencinya karena apa yang terjadi dengan Zeyan dan Jiang Yulian. Tuan, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Setan Surgawi berjanji bahwa siapapun yang dapat memperoleh keterampilan intensif dari Sekte Setan Surgawi mereka akan diberikan batu setan surgawi? Saat ini, Jiang Yulian berkata. Tentu saja saya mengingatnya, tapi itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak master yang telah mencobanya dalam 6 bulan terakhir, tapi itu tidak mungkin, jadi jangan pikirkan itu. Pemimpin Sekte Jiang melambaikan tangannya dan berkata. Pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi dengan batu ajaib Suyitian dari Sekte Setan Surgawi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Dev, setengah tahun yang lalu Sekte Setan Surgawi bertanggung jawab atas seorang ahli. Saya mendengar bahwa ahli ini pergi ke Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Akibatnya, Sekte Setan Surgawi tidak hanya menolak untuk berikan, tapi serang juga ahlinya. Akibatnya, tuannya tersinggung, dan dia dihukum oleh pihak lain. Dia langsung melemparkan keterampilan Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua, membuat tabu, dan bahkan mengambil batu Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi berusaha keras tetapi gagal mengekstraksi teknik intensif Buddha. Kemudian, ketika tidak ada cara lain, mereka diizinkan menggunakan batu Iblis Surgawi untuk mencari ahli guna membantu mengekstraksi teknik intensif. Pada awalnya, banyak orang mencobanya, dan ada juga orang yang menyeberang. Para penguasa tertinggi alam kesengsaraan juga pergi ke sana, tetapi semuanya gagal. Sekarang setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada yang membicarakannya. Sekte Jiwa Iblis kami mengikuti Sekte Tianmo dan melakukan kontak pada saat itu. Sang guru membunuh beberapa murid Sekte Tianmo, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia meninggalkan jiwa mereka, dan Sekte Tianmo menemukan mereka. Mereka membunuh kami, dan kemudian membentuk kembali tubuh murid-murid mereka, menyebabkan beberapa murid terlahir kembali. Tuan Dev, lebih baik tidak memikirkan janji Sekte Setan Surgawi tentang batu setan surgawi. Jika Sekte Setan Surgawi benar-benar tidak memberikan wajah Anda, saya dapat meminta murid dari Sekte Setan Jiwa untuk membantu Tuan Dev temukan batu iblis surgawi. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Dev tersenyum tipis. Bahkan para master di puncak alam kesengsaraan tidak ada hubungannya, jadi Dev tidak ingin memikirkannya lagi. Kekuatannya saat ini tidak sebaik master puncak di alam kesengsaraan. Ketika Dev mengikuti pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya ke Sekte Iblis Surgawi, di punggung bukit yang jaraknya ratusan mil dari mereka, Ningzi dan Kipejia sedang mencari batu Iblis Surgawi. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari, namun tetap tidak dapat menemukan bayangan batu iblis. Hal ini membuat Ningzi kehilangan kesabarannya. Bab 3659, Selamatkan Hidupmu. Sial, Gunung Iblis Surgawi sangat besar, di mana saya bisa menemukan batu Iblis Surgawi? Tahukah kamu di mana batu Iblis Surgawi berada? Ningzi memandang Kipejia dengan kemarahan di wajahnya dan bertanya. Kipejia tampak sedih dan berkata dengan hati-hati, Saya hanya tahu perkiraan lokasinya, seharusnya di area ini. Kipejia hanyalah seorang kultivator biasa yang kurang dikenal sebelumnya, dan tidak tahu banyak tentang Gunung Tianmo. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi sebenarnya dari batu iblis? Kami sudah mencari berhari-hari, tapi kami belum menemukan batu ajaib itu. Mungkinkah kamu sengaja membuat batu ajaib ini untuk menipuku? Ningzi menunggu Kipejia dan bertanya dengan tajam. Ningzi tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tianmo, apalagi keberadaan batu Tianmo, karena Kipejia berkata demikian. Jika Kipejia sengaja mengarang batu iblis untuk melindungi dirinya, bukan tidak mungkin. Tidak, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Memang ada batu ajaib. Kipejia sangat ketakutan hingga dia menangis saat melihat Ningzi menatapnya dengan tajam. Benar atau tidak, aku tidak ingin mencarinya lagi. Sekarang aku akan menerobos. Selama aku menyerap energi kematian di tubuhmu, aku bisa menerobos ke alam Mahayana. Setelah saya menerobos ke alam Mahayana, saya akan menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik saya. Saya akan puas dengan tubuh lelaki tua ini untuk saat ini. Ningzi kehilangan kesabarannya dan tidak ingin mencarinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kipejia dengan mata pembunuh. Kipejia panik, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Ningzi.
Jangan bunuh aku tahu di mana batu ajaib itu. Wajah Qi Peijia pucat dan dia memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu lagi. Setelah Ningxi selesai berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan mulai mengelilingi Qi Peijia. Saya benar-benar tahu bahwa pasti ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi. Kita bisa pergi ke Sekte Iblis Surgawi untuk menemukannya. Qi Peijia tiba-tiba teringat pada Tian Momen dan berkata dengan keras. Tian Momen, Ningxi tercengang. Ya, itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi ini telah ada sejak awal mula Gunung Iblis Surgawi. Ini adalah sekte tertua di Gunung Iblis Surgawi. Mereka pasti memiliki batu iblis surgawi di tangan mereka. Qi Peijia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan keras. Ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi, akankah dia memberikannya kepadaku? Ningxi benar, batu ajaib itu sangat berharga. Dan Ningxi tidak ingin bertarung sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan dan akan segera menerobos ke alam Mahayana. Tetapi tubuh fisiknya terlalu lemah. Jika terjadi perkelahian dan tubuh fisiknya hancur, maka akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Ningxi tidak mengetahui apa kekuatan dari Sekte Tianmo ini. Ya, Sekte Iblis Surgawi selalu ingin mendapatkan konsentrasi tekniknya. Selama Anda membantu Sekte Iblis Surgawi mendapatkan konsentrasi teknik, apalagi satu batu Iblis Surgawi, meskipun 10, saya pikir mereka akan memberikannya kepada Anda. Qi Peijia memberitahu Ningxi segala sesuatu tentang Sekte Iblis Surgawi secara mendetail. Setelah Ningxi mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi ke Sekte Iblis Surgawi. Tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampunimu. Jangan berani, sama sekali jangan berani. Qi Peijia menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya akhirnya terselamatkan untuk saat ini. Gerbang Setan Surgawi. Ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun. Sejak keberadaan Gunung Tianmo, Sekte Tianmo telah tinggal jauh di dalam Gunung Tianmo. Meskipun murid dari Sekte Iblis Surgawi semuanya adalah pembudidaya iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte Iblis Surgawi tidak pernah membentuk sebuah kelompok, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Iblis Surgawi. Seluruh Sekte Iblis Surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Iblis Surgawi untuk berkultivasi. Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, setelah iblis menderita kerugian besar, Gunung Iblis menjadi surga bagi iblis. Bab 3660, Masuk dan Lihat. Oleh karena itu, banyak pembudidaya iblis bergegas ke Gunung Tianmo untuk bertahan hidup, yang secara tidak terlihat mulai menekan ruang hidup Sekte Tianmo. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, wilayah terluar Gunung Tianmo telah ditempati oleh sekte iblis besar dan keluarga manusia, dan aliansi tertentu telah terbentuk. Hal ini membuat sumber daya Sekte Tianmo semakin langka, teknik budidaya sekte sangat intensif. Dilempar ke dalam gua dan tidak dapat diambil kembali membuat Sekte Setan Surgawi berada dalam krisis besar. Jika keadaan terus seperti ini, Sekte Iblis Surgawi perlahan akan menghilang, dan saya khawatir tidak akan ada lagi Sekte Iblis Surgawi di seluruh surga dan dunia manusia di masa depan. Hei! Apakah ini kehendak Tuhan untuk menghancurkan Sekte Iblis Surgawiku? Di pintu masuk gua, pemimpin Sekte Tianmo, Zheng Nianan, melihat ke langit dan meraung. Di depan Zheng Nianan, ada lebih dari 10 orang terbaring berantakan. Ini semua adalah murid Sekte Tianmo, yang memasuki gua untuk mendapatkan keterampilan intensif. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka semua pada akhirnya tersingkir, dan masing-masing terluka parah. Zheng Nianan mengirimkan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk mencobanya, tetapi hasilnya sama. Para master yang datang dari berbagai tempat sebelumnya juga langsung tersingkir. Tuan, menyerahlah. Semua murid di sekte kita terluka sekarang, jadi kita tidak bisa mencobanya lagi. Seorang tetua datang dan memujuk Zheng Nianan. Mata Zheng Nianan penuh dengan kesedihan, dan 2 baris air mata perlahan mengalir. Saya minta maaf untuk Lie Sulizung, dan saya minta maaf untuk nenek moyang Sekte Setan Surgawi saya. Sekte Setan Surgawi kami telah ada selama ribuan tahun, tapi saya tidak menyangka sekte itu akan hancur di tangan saya. Kamu pikir aku sangat bodoh sehingga harus menyerang ahli itu? Jika aku memberinya batu ajaib pada saat itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Hari ini saya akan mendapatkan kembali keterampilan intensif secara langsung. Jika saya tidak berhasil, biarkan saya mati untuk meminta maaf. Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, dia akan bergegas ke dalam gua. Master Sekte, jangan lakukan hal bodoh. Jika sesuatu terjadi padamu, Sekte Iblis Surgawi kami akan benar-benar hancur. Tetua itu memeluk Zheng Nianan dengan erat dan membujuk dengan keras. Murid Sekte Tianmo lainnya juga berlari dan menarik Zheng Nianan kembali ke aula utama sekte tersebut. Sekte Guru, 2 orang keluar dan berkata mereka ada di sini untuk membantu kita mendapatkan kembali teknik gong. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi maju untuk melapor.
Zheng Nianan tidak berbicara dan menutup matanya sedikit, karena dalam 6 bulan terakhir, orang-orang datang ke Tian Momen dari waktu ke waktu untuk menantang dan mendapatkan kembali keterampilan intensif, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jadi Zheng Nianan tidak punya harapan sekarang. Mengapa saya harus melaporkan masalah sepele seperti itu? Bawa saja mereka ke gua dan beritahu mereka bahwa hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan sekte setan surgawi kita. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, sekarang Zheng Nianan sedang dalam mood yang buruk, tidak perlu repot dengan masalah sepele seperti itu. Ya, murid sekte iblis surgawi berbalik dan pergi. Saat ini, di luar gerbang Tian Momen, Qi Peijia sedang mengikuti Ningxi, menunggu laporan. Segera, murid dari sekte iblis kembali hari itu dan berkata kepada mereka berdua, kalian ikut denganku. Qi Peijia dan Ningxi mengikuti murid-murid Tian Momen ke gua. Kekuatan sekte iblis surgawi kami terkonsentrasi di gua ini. Anda dapat masuk dan mencobanya. Namun, masalah apapun yang muncul tidak ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi kami. Kata murid sekte iblis surgawi. Qi Peijia dan Ningxi memandangi gua gelap di depan mereka, lalu melihatnya dengan cermat. Ningxi bahkan mengirimkan kesadaran spiritualnya, ingin menjelajahi situasi di dalam gua, tetapi begitu kesadaran spiritualnya mencapai pintu masuk gua, sepertinya kesadaran itu terhalang oleh suatu kekuatan. Sepertinya ada sesuatu di dalam gua ini. Aku akan masuk dan melihat. Kamu tunggu di luar. Ningxi berkata pada Qi Peijia, lalu memasuki gua. Dengan kilatan cahaya, sosok Ningxi menghilang ke dalam gua, dan bahkan tidak ada suara yang terdengar. Bersambung.